Makanya sampai kita mendapati perkataan Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah memberikan kekuatan mereka yang mampu mengalahkan malamnya, Allah mereka akan mendapatkan kekuatan yang tidak akan Allah berikan kepada mereka yang dikalahkan malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Karena kita memang memiliki sebuah harapan untuk mendapatkan surga dan itu merupakan obsesi besar pada kehidupan akhir kita nanti, maka salah satu di antara cara yang harus dilakukan orang yang mengharapkan surga itu adalah bagaimana dia meniru kehidupan para penduduk surga pada kehidupan mereka. Ada yang namanya amati, tiru, dan modifikasi ATM. Tapi kalau kita amati, tiru, ATH, amati, tiru habis-habisan. Jadi kita akan mencoba untuk mensinkronkan kehidupan kita dengan bagaimana karakteristik para penduduk surga pada kehidupan mereka, supaya kita mampu meraba diri kita, mampu untuk membentuk pola pada kehidupan kita, karena tidak ada pola yang paling indah. Tidak ada pola paling indah pada kehidupan kita ketika kita menjadikan surga menjadi obsesi terbesar kehidupan kita, kecuali polanya harus bagaimana pola kehidupan orang-orang yang telah dinobatkan sebagai para penduduk surga. Ini yang kita harus pahami. Makanya hasad itu bisa memiliki konotasi yang negatif, tapi hasad itu bisa memiliki konotasi yang positif. Hasad yang memiliki konotasi negatif adalah hasad ketika kita menginginkan kehancuran dan keburukan menimpa kepada orang yang mendapatkan nikmat. Ini hasad dengan konotasi yang negatif. Tapi hasad itu ada yang bermakna dan memiliki konotasi yang positif. Hasadnya kita kepada pemilik harta ketika hartanya dipakai di jalan Allah, kepada pemilik ilmu ketika ilmunya dipakai untuk beramal dan menyebarkan ilmunya, maka kita harus hasad. Kita pun harus hasad kepada para penduduk surga, sifat mereka kayak apa, pola kehidupan mereka semacam apa, supaya kehidupan kita betul-betul polanya, patternnya sebagaimana patternnya para penduduk surga di dalam kehidupan mereka ketika mereka ditulis sifat-sifat mereka di dalam kehidupan para ulama. Ya. Dengan kita menyibukkan diri kita dengan role model yang benar, maka kita akan dihindarkan dari role model yang salah. Tapi kalau kita tidak punya role model yang benar pada kehidupan kita, maka kita akan sibuk mengambil role model dari berbagai macam sisi yang justru akan memberikan kerusakan pada kehidupan iman kita dan kehidupan ketakwaan kita. Kalau kita nggak punya role model dari para penduduk surga, bagaimana kehidupan mereka, ya mungkin kita akan mengambil Hollywood, pasti kita mengambil Bollywood, mungkin kita mengambil Korea, dan segala macam atributnya. Disebabkan salah satunya karena kita tidak punya role model. Gimana sih penduduk surga pada kehidupan mereka dalam kehidupan yang kita harus tiru dari apa yang kita bisa amati pada kehidupan mereka. Kita akan lanjutkan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam 3 pertemuan sebelumnya, kita tentunya mendapati ada sebuah dialog indah antara sahabat besar yaitu Ali bin Abi Thalib ketika beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Hammam, ya, radhiyallahu anhu. Hammam ini pernah bertanya kepada sahabat Ali, karena sahabat Ali merupakan salah satu sahabat yang memiliki keilmuan yang sangat luas dan lapang selain dari Umar bin Khattab. Tidak salah kalau sebagian para sahabat, sebagian para tabi'in mendefinisikan Ali itu babul ilmi. Ali itu merupakan pintunya ilmu, karena sesungguhnya sebagian dari sunnahnya Nabi itu ada pada kehidupan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hammam ketika beliau memiliki kesempatan berinteraksi, berjumpa dengan sahabat Ali, maka pertanyaan yang ditujukan dan dilontarkan sahabat Hammam kepada Ali adalah, bagaimana sih sifatnya para penduduk surga yang pernah kamu jumpai wahai Ali? Maka kemudian Ali mengalir sebuah jawaban yang seakan-akan aku tuh bisa melihat mereka nyata pada kehidupan. Maka pada saat itu Ali mengatakan, sesungguhnya para penduduk surga itu dikatakan oleh Ali, mereka adalah orang yang jujur di dalam perkataan mereka. Mereka selalu jujur dalam perkataan mereka. Makanya ibu-ibu harus ingat ya, setiap perkara yang tidak ada hubungannya untuk kita pada urusan akhirat dan dunia kita. Ibu-ibu,
ibu tidak diwajibkan untuk berkomentar dan untuk berbicara dalam setiap perkara. Berbicaralah kita sesuai dengan kapasitas kita dan sesuai dengan konteks maslahat yang kita peroleh dalam kehidupan surga dan dunia. Dan kita tidak usah ikut berkomentar dalam setiap perkara. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Dan ini merupakan salah satu di antara perkara yang harus dijaga. Tidak ada perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali dua lubang. Lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Maka sesungguhnya siapapun mereka yang mereka mengetahui akhir perjalanannya adalah menuju kepada surga, tidak ada perkara yang harus diikat pertama kali kecuali setelah mata, yaitu adalah lesannya. Amsik lisanaka, kata Rasulullah, tahan lesanmu. Sama dengan menahan jempol kita, karena jempol dan lesan memiliki kedudukan yang sama, supaya tidak ada lagi orang yang komentar, saya jarang ngomong kok Ustaz, komen terus ya, supaya tidak ada yang komen kayak gitu. Karena sesungguhnya al-kitabatu tahullu mahalal lisan. Karena para ulama usul fikih mengatakan sesungguhnya kitabah, tulisan itu menggantikan lisan fungsinya kalau memang sifatnya sudah berkomentar. Tidak usah berkomentar, Bu. Terutama dalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan ibu. Untuk urusan akhirat dan untuk urusan dunia. Kita hari ini, sebagaimana pernah saya sampaikan, kita ini dijejali informasi yang memaksa kita untuk berkomentar. Kalaupun tidak berkomentar, minimal kita harus membuat kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan dari apa yang kita lihat. Makanya saya pernah sampaikan kan di sini, kurangi melihat. Karena biasanya banyak bicara itu karena banyak melihat. Orang yang ketika tidak banyak melihat, dia tidak banyak bicara. Tapi kalau orang sudah banyak melihat, pasti akan mengalir pembicaraan, nggak ada habis-habisnya. Sini Mbak, kamu sudah tahu ini nggak Mbak? Oh belum. Sini Mbak Yu, mendekat. Tolong dirapikan majelisnya. Yang akhirnya menjadikan kita berkomentar pada sesuatu yang dimana komentar itu bisa menjadikan jauhnya kita dari perjalanan kita ke surga. Makanya Nabi mengatakan fa innal abdala yaqulu bil kalimah ma yara fiha Allahu minha sabina kharifan. Makanya kata Rasulullah, ada loh di antara manusia mengucapkan satu kalimat yang dianggap kalimat itu adalah kalimat biasa, tapi karena kalimat yang dia ucapkan itu Allah tenggelamkan dia ke dalam neraka sejarak 70 musim hanya disebabkan satu ucapan yang dia lontarkan, pada dia berpikir apa akibatnya. Ya. Tidak setiap perkara harus dikomentari. Saya itu kadang-kadang kalau pas pertemuan dengan tim dakwah ngomong, Ustadz ini harus komentar, isu ini lagi keluar, Ustadz komen antum apa? Saya bilang tidak setiap perkara saya harus komentari. Terutama kalau sudah diwakili sama ustadz-ustadz yang lain, sudah. Tidak perlu saya ikut berkomentar. Saya mencoba untuk mendisiplinkan diri saya. Kita itu tidak dituntut untuk bicara dalam setiap perkara. Makanya itulah yang disampaikan oleh Ali dengan begitu bijak. Supaya kita juga harus memahami itu. Kalau kita bertanya gimana ya supaya bisa ngontrol pembicaraan, jangan banyak memandang. Intinya di sini. Makanya kalau perlu mengistirahatkan medsos, istirahatkan medsos. Kalaupun akhirnya medsos membuat kita akhirnya berpikir, mengamati, mengambil kesimpulan prematur, mengambil kesimpulan secara subjektif. Maaf ya Ibu, kita tidak bisa menilai kehidupan seseorang hanya dengan satu foto yang kita jumpai. Dan kita tidak bisa mengomentari seluruh kehidupan manusia yang kita jumpai di sosial media dengan satu video 1 menit yang kita dapatkan. Dan itu yang menjadi salah satu problem klasik kehidupan hari ini. Kita ini susah untuk menahan bicara. Makanya ketika kita susah menahan bicara, makanya kita akan susah untuk mendapatkan karakteristik penduduk surga mendarat pada kehidupan kita. Pembicaraan yang paling baik itu pembicaraan suami istri. Udah ngobrol aja, nggak penting, nggak apa-apa, tapi itu jadi ibadah. Karena itulah yang menjadi sebuah ibadah.
perkara-perkara yang lainnya bisa mengundang kepada kita sebuah kerusakan pada perjalanan kehidupan kita di akhirat. Kalau saya sering mengatakan, pendiam aja belum tentu masuk surga, apalagi tidak pendiam. Ya, pendiam aja tidak tentu masuk surga, apalagi tidak pendiam. Makanya semoga Allah merahmati lisan kita, karena lisan inilah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Berarti pemahaman sederhananya adalah siapapun yang disiplin mengatur lisannya, kapan tidak bicara, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebaikan. Makanya ibu tahu gimana caranya Allah ketika mendidik Maryam bintu Imran? Allah mendidik Maryam bintu Imran itu dengan pendidikan yang wajib kita tiru. Maryam bintu Imran disuruh oleh Allah puasa bicara 3 hari. Betul atau tidak? Jangan bicara 3 hari. Kenapa treatment yang Allah berikan kepada ibunda Maryam bintu Imran dengan tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari? Karena di dalam puasa bicara itu ada banyak kebaikan yang bisa kita hasilkan pada kehidupan kita. Coba deh ibu sekali-kali sosial eksperimen dirinya sendiri. Matikan medsosnya 3 hari aja. Tidak ada yang menjawab. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Semoga Allah merahmati ibu. Karena dari perkara itulah mungkin akan banyak kebaikan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Yang berikutnya dikatakan oleh Ali, mereka berpakaian sederhana, gaya mereka tidak menjadi sombong. Ya, saya pernah menyampaikan dulu, sombong itu ada 3. Ada orang yang sombong dengan hartanya, ada orang yang sombong dengan pakaiannya, dan ada orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Sombong yang pertama tercela, sombong yang kedua dan yang ketiga juga tercela. Tapi di antara 3 kesombongan ini, kata Imam Ibnu Qayyim, yang paling parah itu adalah kesombongan yang nomor 3. Orang yang sombong dengan hartanya walaupun tercela, logika kita bisa masuk akal. Ya iyalah, hartanya banyak. Hartanya puluhan triliun. Walaupun tercela dan akan menjadikan dia berpotensi besar masuk neraka dengan kesombongan, karena tidak akan masuk surga orang yang punya nilai setitik kesombongan. Tapi kesombongan pada harta itu logika kita masih bisa menerima. Orang yang sombong dengan jabatan, logika kita masih bisa menerima walaupun itu sangat tercela. Tapi logika kita susah untuk memahami orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Ilmunya belum tentu 100% benar, ibadahnya belum tentu 100% diterima oleh Allah. Apa yang menjadikan seseorang itu sombong dengan ilmu dan ibadahnya? Makanya maaf, banyak orang yang mampu menghindari sombong pada harta. Sampai putranya kaget dengan apa yang diucapkan bapaknya, seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hafal 1 juta hadis. Ketika anaknya Abdullah itu merasa kaget dengan respon yang disampaikan oleh bapaknya, maka Abdullah ini mencoba untuk melipir sebentar, sembari dia ingin mencari jawaban. Kenapa bapak mengusir saya? Padahal saya sedang mentalkin dengan kalimat yang baik. Setelah beberapa saat bapaknya kayak sadar dari sakitnya ketika mengiku mengatakan, pergilah kamu, pergilah kamu. Lalu anaknya berkata, apa yang menjadikan engkau mengusir saya wahai bapakku? Lalu Imam Ahmad berkata kepada anaknya, saya tidak mengusir kamu nak. Yang saya usir adalah setan yang duduk di sebelah kananku dan setan yang duduk di sebelah kiriku, ketika 2 setan yang mengapitku mengatakan, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, engkau adalah alimun kabir, kamu adalah seorang ulama besar, ulama yang luar. Strateginya setan untuk membuatku sombong dengan apa yang telah aku capai pada hidupku. Maka aku usir, pergilah kamu, pergilah kamu. Disitulah kita akhirnya mendapati sebuah pelajaran dari kisah nyata yang pernah menimpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa pelajaran besar yang kita jumpai? Disitulah kita mengerti, kesombongan itu tidak hanya pada harta yang didapatkan seseorang dan digenggam seseorang. Kesombongan itu bukan hanya pada jabatan yang kamu dapatkan, tapi ternyata kesombongan itu bisa jadi di balik gamis yang kita kenakan, di balik jilbab yang kita kenakan, di balik kitab-kitab yang mengisi tas-tas kita, di balik Quran lusuh yang mungkin ada di balik tas kita, di balik dzikir pagi dan dzikir petang yang kita simpan di salah satu tempat mobil kita, di balik sajadah yang mungkin kita letakkan di atas dashboard mobil kita. Bisa jadi di situ setan tahu bagaimana cara menggelincirkan kita dengan menjadikan kita sombong dengan pencapaian ibadah yang telah kita peroleh.
Dan pada saat itulah orang yang sombong dengan ibadah, Allah tidak berhajat untuk menerima ibadahnya ketika ibadah itu dilakukan dengan kesombongan dan rasa jumawa. Ibu pernah bertanya, kenapa ya banyak diceritakan di dalam hadis orang yang luar biasa beribadah tapi matinya murtad? Ada atau tidak? Ada. Contoh yang pertama, ada seorang ahli ibadah yang hidup sebelum Rasulullah, selama ratusan tahun dia beribadah sampai dia mendapatkan titipan seorang wanita yang dititipkan kepadanya, sampai akhirnya terjadilah perzinahan, sampai akhirnya dibunuh perempuan tersebut. Intinya sampai akhirnya dia murtad. Kan kita patut bertanya, kenapa ada orang ahli ibadah kok sampai dia berzina, kok sampai akhirnya dia bisa membunuh dan akhirnya dia murtad pada detik-detik kematiannya? Para ulama mengatakan karena ada kesombongan yang dia dapatkan di balik setiap pencapaian ibadah yang telah dilakukan. Imam Qurtubi juga menceritakan ada seorang muadzin yang setiap harinya kalau sholat itu mengumandangkan adzan, kalau duduk di shaf yang pertama, sampai akhirnya dia berjumpa dengan wanita ketika sedang mengumandangkan adzan, pandangannya tertawan kepada wanita itu dan akhirnya dia melawan wanita itu, dan wanita itu ternyata seorang ahlul kitab yaitu Nasraniyah yang tidak menerima lamaran laki-laki ini karena laki-laki ini adalah seorang muslim. Tapi perempuan itu mengatakan, kalau kamu pingin menikahi saya, masuklah kamu kepada agamaku maka aku terima lamaranmu. Maka akhirnya muadzin ini melepaskan keimanan, murtad dia, menikahi perempuan itu. Sampai pada hari ketika sudah menikah, pada saat dia akan memperbaiki genteng rumahnya, dia terpeleset, jatuh dan langsung meninggal dunia. Pertanyaan kita, kenapa dia ibadahnya luar biasa, muadzin pada zaman Imam Qurtubi, duduknya di shaf yang pertama, tapi matinya kok bisa murtad? Karena ada kesombongan pada apa yang dilakukan. Kalaulah jilbab kita membuat kesombongan, maka jilbab ini harus dibasuh dengan istighfar kepada Allah. Kalaulah setiap kitab yang mengisi tas-tas kita berbeda dengan kosmetik yang mengisi tas-tas teman kita, tapi dengan itu membuat kita sombong, tas itu harus dibasuh dengan tobat kita kepada Allah. Kalaulah zikir pagi kita dan zikir petang kita justru menjadikan kita sombong lalu merendahkan setiap orang, maka sesungguhnya kita bangun pagi tidak berzikir tapi dengan hati yang merendah itu lebih baik daripada kita bangun pagi, zikir pagi lalu merendahkan mereka yang tidak zikir. Sebagaimana yang kita jumpai dalam kisah nyata seorang salafus salih, dia membangunkan anaknya, bangun nak, sholat kita, sholat qiyamul lail dari pertengahan malam jam 2, kalau kita hitung sekarang jam 2-an, dibangunkan anaknya untuk sholat. Lalu sholat itu ditempuh hampir 3 jam, sholat qiyamul lailnya mereka. Lalu ketika menjelang fajar subuh, bapaknya bilang, buka, iftahin nawafid, buka itu jendela-jendela rumah kita supaya udara masuk. Ketika anaknya membuka jendela 1, membuka jendela 2, membuka jendela 3, maka anak itu mendapati rumah-rumah tetangganya masih gelap, artinya belum bangun dari tidurnya. Lalu anak itu berkomentar, lihatlah wahai ayah, orang-orang terlelap dalam tidurnya dan mereka menjadi bangkai di hadapan Allah, dan kita sholat sujud kepada Allah di pertengahan malam. Perhatikan jawaban bapaknya seorang ulama ini, nak, lebih baik kamu tidur dari habis isya sampai subuh, tapi bangun dengan hati yang merasa berdosa dan merendah di hadapan orang yang beriman, itu jauh lebih aku sukai daripada kamu sholat qiyamul lail bersama bapakmu ini, tapi setelah itu kamu merendahkan setiap rumah yang kamu lempati dan kamu jumpai. Nah, itu yang terkadang harus kita sadar. Sombong itu tidak selalu identik dengan harta. Sombong itu tidak selalu identik dengan jabatan suaminya ibu. Tapi kadang-kadang sombong itu dengan ilmu yang kita peroleh. Kadang-kadang kita sok sedih ya. Ada orang ikut taklim satu komunitas, lalu dia setelah mengikuti komunitas itu lalu mengatakan, majelis taklim lain itu gak ada ilmunya. Yang ada ilmunya ya kita aja. Lalu terciptalah rasa jumawa dengan apa yang telah diperoleh. Hati-hati. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu memiliki 3 tahap. Barang siapa yang masuk pada putaran yang pertama, takabbar. Biasanya orang itu kalau masih di putaran pertama, sombongnya luar biasa.
Sombongnya luar biasa. Makanya ibu jangan sombong sama suaminya. Kamu tidak ngerti kan masalah-masalah 175 jalan ke surga? Tidak usah sombong. Nanti suaminya tahu, oh nih baru putaran pertama ini. Putaran pertama itu sombong. Ya. Dan putaran pertama kalau sombong itu apa? Saking begitu sombongnya manusia itu kadang-kadang hanya bertegur sapa aja tidak mau. Hanya bertegur sapa aja nggak mau. Pernah nggak ibu menjumpai ada orang misalkan satu pesawat sama-sama memelihara sunnah, hanya karena mungkin beda 1-2 pilihan dalam fatwa, bertegur sapa aja nggak mau. Bertegur sapa aja nggak mau. Mungkin mereka memiliki sunnah di dalam masalah pemeliharaan jenggotnya, tapi sunnah di dalam mencintai orang yang beriman, menyapa orang yang beriman nggak ada. Makanya ini yang menjadikan kita paham perkataan dari Umar bin Khattab. Orang itu kalau baru putaran yang pertama sombongnya luar biasa. Dan semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap kitab yang kita baca, setiap zikir yang kita lantunkan, setiap tilawah yang kita habiskan, setiap juz yang kita hafalkan, justru semakin menjadikan kita tuh merasa kurang di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Kalau orang itu ibu mau sombong, Hasan al-Basri, seorang ulama besar di kalangan tabi'in itu patut dan paling berat untuk sombong di antara kalangan para tabi'in. Ibu tahu kalangan para tabi'in itu orang yang hidup setelah masa para sahabat. Kalau mau sombong-sombongan, Hasan al-Basri itu bisa sombong dengan ilmunya beliau. Karena salah satu di antara petinggi kalangan tabi'in dengan tingkat ketakwaan dan keilmuan itu selain Abdullah bin Mubarak, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Tapi perhatikan bagaimana sikapnya Hasan al-Basri yang patut kita tiru. Dan omongan mereka itu bukan omongan normatif, omongan yang betul-betul terrealisir, Bu. Kalau ada omongan seseorang kok sampai diawetkan oleh Allah dan diabadikan omongan itu hingga melewati lorong waktu ratusan tahun, berarti omongan itu tuh betul-betul berakar dari tindakan nyata sehari-hari. Hasan al-Basri itu kalau mau sombong, Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, kalau aku menjumpai idza ra'aitu rajulan akbaru minni wa huwa khairu minni. Kalau saya menjumpai ada seseorang yang lebih tua daripada saya, dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia telah mendahului saya di dalam ketaatan. Sebelum saya lahir dia sudah melakukan ketaatan. Tapi kalau saya menjumpai orang yang lebih muda daripada saya, maka dia lebih baik pula daripada saya. Kenapa begitu? Karena saya mendahului dia di dalam kemaksiatan. Sebelum dia berbuat dosa, saya sudah berbuat dosa. Itu seorang Hasan al-Basri, Bu. Orang yang komit terhadap sunnah. Orang yang paling mirip kehidupannya dengan para sahabat Nabi. Abdullah bin Mubarak, Hasan al-Basri. Tapi tingkat kerendahan hatinya untuk tidak menjadi sombong dengan ilmunya itu betul-betul dipegang. Dan itu betul-betul dijadikan narasi, kurikulum pada kehidupan dia. Jadi kurikulum kehidupan Hasan al-Basri itu kalau jalan, kalau ngelihat orang yang lebih tua dia lebih baik daripada saya, kalau ngelihat yang lebih muda dia lebih baik daripada saya. Dan harusnya itu yang kita miliki. Jilbab kita yang panjang bukan untuk merendahkan orang. Dzikir kita yang lusuh bukan untuk mencemooh orang. Ya, di balik sajadah kita yang sudah usang bukan untuk merendahkan orang lain. Karena disitulah kita harus paham. Kesombongan itu salah satu strateginya setan untuk menjadikan seorang manusia terkena penyakit maghrur, terpedaya dan terpesona dengan amalan sendiri. Akhirnya dari maghrur itu apa? Dari maghrur ada penyakit yang namanya ijabur rajul binafsihi, kagum terhadap dirinya sendiri. Itu sebab kerusakan dalam kehidupan sebagaimana kata Syekh Al-Ghazali. Makanya saya pernah bicara dengan beberapa orang yang menyatakan dari satu komunitas anti riba. Saya ngomong kepada mereka, bapak-bapak, alhamdulillah Bapak sudah meninggalkan riba. Tapi bukan berarti ujian Bapak selesai. Bapak diuji lagi dengan riba yang lebih besar. Dia kaget. Loh, riba yang lebih besar lagi apa, Ustaz? Bapak diuji dengan menjaga kehormatan orang yang beriman walaupun dia masih berdosa. Maaf ya, kadang-kadang kita sudah bisa meninggalkan riba, maka kita gampang merendahkan saudara kita yang mungkin belum bisa meninggalkan riba. Memberikan petunjuk boleh, memberikan arahan wajib.
Tapi merendahkannya dengan apa yang belum bisa dilakukan itu tidak boleh. Mungkin ada saudara-saudara kita yang masih riba, tapi dia ingin lepas, tapi memiliki masalah yang mungkin tidak sama masalahnya dengan kita. Makanya saya bilang hati-hati Pak. Kadang-kadang kita bisa lepas dari satu riba, tapi terperangkap kepada riba yang lebih besar, yaitu adalah menghujat kehormatan orang yang beriman. Makanya riba yang paling rendah berzina dengan ibu, tapi riba yang paling besar menodai kehormatan seorang yang beriman. Makanya maaf ya, Rasulullah ketika pernah melewati tawaf Ka'bah, Nabi mengatakan, alangkah terhormatnya engkau wahai Ka'bah. Tapi kehormatan Ka'bah itu kalah dibandingkan kehormatan seorang mukmin. Jadi kalau seseorang itu kita nodai kehormatannya, Masya Allah itu, berarti dosa kita itu lebih besar daripada menodai kehormatan Ka'bah. Itulah mahalnya kehormatan orang yang beriman, yang biasanya kita remehkan, kita lecehkan kehormatan orang yang beriman, hanya karena kita tidak sadar kita telah sombong dengan ilmu dan sombong dengan ibadah. Gak boleh ada yang sombong. Ya, semoga yang belajar sunnah bersama kita di sini tidak ada kesombongan. Kalaupun ada yang tidak menyapa kita, sapa Bu. Kalau ibu tidak disapa sama seseorang, sapa. Kita yang sapa. Kita sapa sekali, dua kali, tiga kali. Kok enggak nyapa ya sudah. Tinggalkan urusan dia dengan Allah. Tapi kita yang aktif kalau memang kita mendapatkan perlakuan yang semacam itu. Mereka memelihara pandangan matanya dari hal yang diharamkan. Telinga mereka terpasang untuk mendengarkan yang bermanfaat. Jiwa mereka tenang ketika menerima anugerah maupun menghadapi cobaan. Seandainya tidak ada ajal yang ditentukan, maka mereka ingin menyatu dengan Allah. Di mata mereka yang paling besar itu hanyalah Allah. Hati mereka kaya raya dan orang lain dijamin dari kejahatan mereka. Tubuh mereka kurus, orang lain dijamin dari kejahatan mereka. Tuntutan kebutuhan mereka sederhana dan jiwa mereka bersih. Mereka rela menderita untuk sementara waktu demi kebahagiaan yang panjang dan abadi. Mereka sibuk dalam perniagaan yang menguntungkan dan dikendalikan dan dijamin oleh Allah. Dunia menginginkan mereka, tetapi mereka tidak menginginkan dunia itu secara berlebihan. Itu yang sudah kita bahas. Sekarang mari kita lanjutkan. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, di waktu malam mereka tekun dan khusyuk membaca ayat Al-Quran. Ini merupakan salah satu karakteristik di antara penempuh jalan surga. Para penempuh jalan surga adalah mereka yang sanggup begadang untuk Allah. Mereka sanggup begadang untuk Allah. Tentunya ada aturan begadang yang kita berikan untuk Allah. Karena tidak ada sebaik-baik begadang itu begadang yang diberikan kepada Allah semata. Semakin kita mengorbankan sisi comfort zone-nya kita, semakin besar pahala yang kita peroleh. Itu kita harus paham Ibu. Allah itu menguji kita pada titik-titik kenyamanan kita. Contoh, memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu kan sebenarnya mengurangi rasa kenyamanan kita di dalam rumah ketika kita harus memuliakan orang yang datang ke rumah kita. Ketika kita diuji pada titik nyaman, maka pahala yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Sama pula, malam itu merupakan comfort zone-nya kita untuk istirahat. Dan banyak di antara kita kan ketika waktu malam semua urusan sudah selesai, anak-anak sudah tidur, suami pulang sudah capek tinggal tidur. Itu comfort zone-nya kita. Maka sesungguhnya kita harus paham, Allah itu menguji cinta setiap hambanya dengan kecintaan pada comfort zone. Karena Allah menguji kita pada perkara yang sangat kita cintai. Dan salah satu perkara yang sangat kita cintai untuk melepaskan kepenatan dari aktivitas seharian yang telah kita lalui itu di waktu malam. Tapi di waktu malam itulah Allah menguji kita. Makanya akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada sahabat Hammam radhiyallahu anhu, kalau kamu jumpai para penduduk surga, kamu akan jumpai mereka akan begadang untuk Allah di waktu malamnya. Dan mereka memberikan malamnya itu untuk Allah. Di saat manusia lebih mengutamakan istirahat dari rasa penat yang mereka peroleh selama seharian. Siapapun yang bangun di waktu malamnya dan tidak ada yang membangunkan itu kecuali karena rasa rindu dia bermunajat kepada Allah,
maka kerinduan itulah yang akan dibayar oleh Allah dengan diharamkannya mereka dari jilatan api neraka. Makanya kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, Allah banyak menceritakan tentang aktivitas para penduduk surga. Mereka itu penakluk malam. Insya Allah ini teguran untuk saya, teguran untuk kita semuanya. Jadi para penduduk surga itu, mereka itu penakluk malam, Bu. Mereka bukan orang yang dikalahkan malam. Karena sesungguhnya manusia, kata para ulama, kaitannya dengan malam itu dibagi dua. Ada yang mereka dikalahkan oleh malam, dalam buaian malam yang panjang mereka beristirahat, dan malam itu menjadi salah satu strategi setan di dalam meninak bubukkan manusia. Makanya setan itu menjadikan tidur itu kan senjata. Ketika manusia tidur, maka dikencingin oleh setan, yang menjadikan akhirnya manusia bertambah panjang istirahatnya dan melabrak waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Itu manusia yang pertama. Ada manusia yang kedua, mereka tidak dikalahkan oleh malam, tetapi justru mereka itu menjadi penakluk malam. Makanya penakluk malam ini salah satu cirinya orang-orang yang solih itu penakluk malam, Bu. Jadi ketika orang sudah mampu ya, untuk menjadikan malamnya dalam suasana untuk dia berikan kepada Allah, begadangnya untuk Allah, ini salah satu di antara aktivitas penduduk surga yang berjalan pada kehidupan di dunia. Makanya Rasulullah SAW membagi malam menjadi 3. Semoga Allah berikan pertolongan kita untuk mengamalkan ini. Membagi malam itu 3. Habis isya langsung istirahat. Pertengahan malam, kemudian pertengahan malam lalu kita melaksanakan sholat. Menjelang fajar tidur kembali sampai berkumandangnya adzan subuh. Rasulullah semacam itu membagi malamnya. Dari riwayatnya siapa Ustaz? Dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas itu pernah bermalam di rumahnya Rasulullah, karena salah satu sahabat yang bisa bermalam di rumahnya Rasulullah itu Ibnu Abbas. Kenapa? Karena beliau termasuk mahram salah satu istrinya Rasulullah. Siapa? Yaitu Maimunah. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas akhirnya bermalam di rumahnya Rasulullah habis isya. Perhatikan bagaimana seorang Ibnu Abbas merekam kehidupan malamnya Rasulullah SAW. Seorang nabi terbaik pada kehidupan manusia, dan tentunya penakluk malam itu adalah Rasulullah yang pertama yang menjadi contoh. Ibnu Abbas tidur, masuk ke rumahnya Rasulullah bersama Maimunah. Ibnu Abbas bercerita, aku menjumpai Rasulullah ngobrol dengan Maimunah bibiku ketika selepas isya. Makanya akhirnya dialog yang paling indah itu dialog ketika habis isya bersama dengan suami dan istri. Ngobrol sebentar. Setelah itu istirahat. Dan Ibnu Abbas itu karena ingin mendapatkan ilmu, serakahnya kepada ilmu menjadikan beliau tidak tidur, Bu. Masya Allah ya. Para sahabat itu kalau mereka mencari ilmu itu rela tidak tidur. Beda kan dengan hari ini. Hari ini di majelis ilmu tidur, nah itu bedanya. Maka beliau tidak tidur. Dilihat Rasulullah SAW gitu. Rasulullah tidur. Kemudian di pertengahan malam Rasulullah bangun. Ketika Rasulullah bangun, beliau duduk. Beliau mengusap wajahnya. Beliau melihat langit-langit rumahnya beliau. Rumahnya beliau itu kan 3 meter, 2,5 meter. Atap antara tempat beliau berdiri dengan atapnya itu tidak terlalu tinggi. Kalau pernah melihat museum rumahnya Rasulullah SAW, di situ ada skema hitungannya. Betapa sederhananya rumahnya Rasulullah. Kalau ibu pengen tahu rumahnya Rasulullah, yang hari ini dijadikan kuburannya Nabi, Abu Bakar, Umar, itu kamarnya Rasulullah bersama dengan ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, dikuburkan di rumahnya Aisyah, dan ibunda Aisyah tidak pindah, Bu. Ibunda Aisyah nggak ngomong saya pindah horor, nggak ada. Beliau masih di situ. Ketika Abu Bakar meninggal dunia 2 tahun setelah itu, dikuburkan di samping Rasulullah. Ibunda Aisyah masih di rumah itu. Ibu bisa bayangkan, rumahnya ibunda Aisyah ada kuburannya. Kenapa Ustadz? Karena memang para nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal dunia dan tidak dipindahkan. Itu syariat dari seluruh para nabi dan para rasul. Bukan menunjukkan oh sunnahnya berarti kalau meninggal dikuburkan di rumah. Bukan, khusus untuk nabi. Abu Bakar di situ.
Dan saya pernah ceritakan bagaimana ketika Ibunda Aisyah mendapati Abu Bakar dan Rasulullah meninggal dunia dan dikuburkan di rumahnya, beliau membuka sebagian auratnya di dalam rumah itu. Karena Rasulullah adalah suaminya, Abu Bakar itu adalah bapaknya. Setelah itu beliau mendapati Umar bin Khattab meninggal dunia dan meminta dikuburkan di dekat Abu Bakar dan Rasulullah. Ibunda Aisyah mengizinkan. Itu menunjukkan bahwasanya antara Ibunda Aisyah dengan Umar bin Khattab itu tidak ada apa-apa, tidak sebagaimana yang dituduhkan kalangan Syiah laknatullah alaihim. Maka dikuburkan di samping Abu Bakar. Maka semenjak Umar bin Khattab dikuburkan di samping Abu Bakar, semenjak saat itu tidaklah Ibunda Aisyah melepaskan sebagian auratnya kecuali di tempat yang tertutup sekali, karena malu dengan Umar bin Khattab walaupun itu hanyalah kuburan. Saking begitu malunya seorang wanita mukminah terhadap auratnya. Masya Allah ibu. Tadi kok saya cerita ini gimana ya tadi ya? Oh iya, kembali Ibnu Abbas. Betul, saya kadang-kadang suka lupa. Maka pada saat itu Rasulullah ngobrol dengan Maimunah. Makanya ini termasuk salah satu sunnah ibu. Ngobrol dengan suami, dengan istri habis isya. Itu pembicaraan yang paling baik. Dan saya baru tahu dalam dunia psikologi, pembicaraan sebelum tidur itu salah satu pembicaraan yang paling baik untuk mengikat memori. Karena apa yang kita bicarakan biasanya akan kita bawa tidur, dan itu akan di bawah inception alam sadar kita. Makanya kan sampai ada psikolog yang ngomong begini kan, kalau marah sama anak jangan malam. Karena apa? Karena biasanya nanti anak ingetnya ketika mau tidur dimarahin bapaknya. Tidur masuk ke dalam bawah alam sadarnya. Masya Allah ya, baru saya tahu, oh pantas Nabi itu kalau habis isya ngobrol, memberikan memori indah untuk istrinya. Bahwasanya istrinya itu sebelum tidur yang dia ingat hangatnya perkataan suaminya. Masya Allah, tidur. Kemudian pertengahan malam bangun, duduk. Ternyata Rasulullah itu kalau bangun tidur tidak langsung berdiri. Nah itu berarti sesuai dengan kesehatan. Salah satu di antara pemicu terjadinya vertigo adalah orang ketika bangun tidur langsung berdiri. Betul atau tidak tanya sama dokter, tapi saya pernah ngomong sama dokter. Makanya para dokter itu mengatakan untuk orang yang vertigo kalau habis bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk dulu. Dan itu termasuk sunnah. Duduk, Nabi duduk, mengusap wajahnya, menatap langit-langit rumahnya. Nah, saya tidak tahu ini hikmahnya apa beliau menatap langit-langit rumahnya. Setelah itu beliau berdiri. Setelah agak lama, sebelum berdiri beliau membaca 10 ayat yang terakhir surat Ali Imran. Dan itu dilihat sama Ibnu Abbas, Masya Allah. Alhamdulillah ibu yang merekam kejadian itu Ibnu Abbas. Coba kalau ibu bingung baca apa ya itu ya. Tapi karena itu adalah Ibnu Abbas, beliau hafal Quran. Oh ini 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Lalu Nabi membaca inna fi ikhtilafil itu membaca sampai kemudian ayat yang ke-200. Maka setelah itu Rasulullah bangun. Ketika Rasulullah bangun beliau berwudu. Wudunya Nabi ada sebuah gentong yang digantung, dibuka oleh Rasulullah, maka beliau berwudu. Ibnu Abbas ketika melihat itu beliau melakukan persis yang dilakukan oleh Nabi. Maka beliau duduk mengusap wajahnya, membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran, lalu beliau bergabung dengan Nabi dengan wudu. Nabi sudah selesai wudu, Ibnu Abbas baru wudu. Kemudian Rasulullah sholat. Ibnu Abbas selesai wudu, kemudian beliau menghampiri Rasulullah, sholat berjamaah qiyamul lail. Berarti dari dalil ini berjamaah sholat tahajud itu ada dalilnya. Karena apa? Kalau memang berjamaah sholat tahajud itu tidak diperbolehkan, sebagian ada orang yang mengatakan itu tidak sunnah berjamaah itu sholat tahajud, maka tentunya Rasulullah akan menolak Ibnu Abbas ketika akan bergabung dengan beliau pada waktu sholat tahajud. Lah saat itu ketika Rasulullah sholat tahajud berdiri, Ibnu Abbas salah mengambil posisi. Posisinya ada di sebelah kiri. Lalu oleh Rasulullah dibenarkan, dijewer oleh Nabi, diputar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas dijewer yang ngikutin,
bukan kemudian mempertahankan tarik-tarian, terus ditempatkan di sebelah kanannya langsung sejajar dengan Nabi, dan mereka melaksanakan sholat qiyamul lail 11 rakaat. Jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya, kata Aisyah kalau kita melihat sholatnya beliau. Selesai, kata Ibnu Abbas, setelah selesai Rasulullah kembali tidur sampai menjelang subuh. Jadi nunggu subuh itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi lebih utama tiduran menunggu subuh. Syekh Adnan Torsyah, salah satu ulama, membahas kenapa ada sunnah kembali tidur setelah qiyamul lail dan setelah tahajud dan tidak duduk menunggu subuh, supaya bisa menghilangkan riak dan supaya orang tidak menganggap kita sholat tahajud dan orang itu menganggap kita baru bangun tidur ketika adzan. Makanya kemudian kalau kita sholat tahajud qiyamul lail, kalau saya sudah nggak ngantuk Ustadz, ya sudah, memenuhi syarat aja. Memenuhi syaratnya itu sambil tiduran kita luruskan kaki kita, memenuhi syarat aja. Kalau bisa tidur, alhamdulillah. Misalkan kita bangun jam setengah 2, jam 2 sampai sekitar setengah 4, ya, setengah 4 kemudian kita tidur. Karena kan sekarang adzan 4.38, ya, 4.38, kemudian setengah 4 kita tidur dulu, setengah 4 kita bangun. Maka itulah yang sunnah. Nah, itulah tidurnya Rasulullah. Maka disitulah akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan penakluk malam itu adalah salah satu cirinya penduduk surga. Kalau saya, ibu, ternyata belum diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu, setidaknya ilmu yang kita peroleh hari ini menjadikan kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong saya ya Allah, supaya saya bisa menjadi penakluk malam. Karena penakluk malam itu salah satu cirinya mereka yang akan mendapatkan surga itu penakluk malam. Allah menguji kita pada titik-titik comfort zone kita. Dan comfort zone kita itu salah satunya dalam sehari yang kita lewati itu comfort zone-nya itu di tengah malam. Makanya ketika kita mampu men-setting comfort zone kita untuk Allah, lalu kita sujud kepada Allah, maka pada saat itulah kita akan mendapatkan kekuatan yang tidak Allah berikan kepada mereka yang tidak tersungkur kepada Allah ketika di waktu malam. Dan saya sudah pernah menyampaikan sebuah teguran dari Nabi untuk kita semuanya. Nabi itu mengatakan penduduk surga itu kayak apa sih? Jifah billaili. Salah satu penduduk neraka, salah satu sifatnya penduduk neraka itu apa? Jifatum billaili. Salah satu sifatnya penduduk neraka itu mereka itu bangkai di waktu malam. Mereka itu bangkai di waktu malam. Jadi kalau malam itu bangkai terus. Ini teguran untuk kita. Berarti yang kita minta kepada Allah itu apa? Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Bangunkan saya di tengah malam. Jadikan saya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan dan menghempaskan malam saya untuk-Mu ya Allah. Karena yang harus kita kalahkan itu bukan musuh kita dari luar saja. Yang harus kita kalahkan itu bukan orang yang mendolimi kita, tapi yang harus kita kalahkan itu adalah malam-malam kita. Karena sesungguhnya itu da'bus sholihin, itu jalannya orang-orang sholih. Makanya sampai kita mendapati perkataan Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah memberikan kekuatan mereka yang mampu mengalahkan malamnya, Allah mereka akan mendapatkan kekuatan yang tidak akan Allah berikan kepada mereka yang dikalahkan malamnya. Dan manusia setiap pagi ketika fajar itu datang selalu memiliki dua alumni, ada yang dikalahkan malamnya, ada yang mengalahkan malamnya. Alumni pagi itu cuma dua. Malammu, kamu menjadi pemenang malam kamu, penakluk malam kamu, atau kamu yang dikalahkan malam kamu. Dan itulah sejatinya yang harus kita ngerti. Makanya kalau saya pernah mendapati ada ibu-ibu yang bercerita gini, Ustadz saya itu kalau malam sekarang susah tidur. Mungkin itu sinyal dari Allah. Oh, Allah memberikan kepadamu kekuatan untuk bangun di tengah malam untuk mengalahkan malammu. Ya. Karena sesungguhnya siapapun yang mereka tidak dininabubukkan oleh malamnya sampai paginya, itu merupakan salah satu di antara karakter ketakwaan yang diceritakan oleh Ali. Di waktu malam mereka tekun membaca Al-Quran, maka sesungguhnya mereka membaca Al-Quran. Makanya kita harus paham, siapapun yang membaca 100 ayat pada malamnya, maka pahalanya sebagaimana orang yang sholat qiyamul lail sepanjang malam. Makanya kalau para ulama itu mengatakan, Ustadz, waktu yang paling efektif untuk membaca Quran, Imam Nawawi menyampaikan, 1, habis subuh.
2 habis asar, 3 habis maghrib, 4 tengah malam. Itu kalau urutan. Walaupun memang kita setiap waktunya bisa untuk membaca Al-Quran. Makanya maaf ya, kalau kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran Ibu, menghafalkan Al-Quran habis subuh itu cepat lebih masuk daripada menghafalkan Quran jam 1 siang. Jadi kalau Ibu terkadang ada yang mengatakan saya susah menghafalkan Quran Ustaz, coba dipilih waktunya habis subuh. Tapi habis subuh saya juga masih susah Ustaz. Nah, itu enggak ngerti lagi saya kenapa. Habis subuh. Yang kedua habis asar, karena keutamaan habis asar itu besar. Karena Allah itu menyukai mereka yang senantiasa mengingat namanya di waktu pagi dan petang. Petang itu habis asar sampai tenggelamnya matahari. Habis maghrib memanfaatkan keutamaan antara isya dengan maghrib dengan isya untuk menunggu sholat. Yang ketiga yang paling utama adalah di waktu malam. Makanya waktu malam itu adalah waktu ketika seseorang itu betul-betul berduaan dengan Allah. Makanya itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, malam yang mereka khusyuk membaca Al-Quran. Ketika mereka membaca ayat tentang rahmat, jiwa mereka penuh semangat. Artinya kalau mereka melewati ayat-ayat yang menerangkan tentang surga, menerangkan tentang ridho, menerangkan tentang rahmat, mereka semangat, mereka ingin mendapatkan ridhonya Allah. Makanya maaf, kalau ibu membaca Al-Quran entah malam ataupun siang, lalu ibu membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang surganya Allah, tentang ampunan Allah, tentang ridhonya Allah, berhenti, jangan langsung terus membaca, berhenti sejenak, lalu mintalah rahmat Allah dan mintalah surga. Ya, misalkan kita membaca surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atroba, itu kan cerita tentang surga. Berhenti sejenak. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ingat ya Ibu, permintaan kita tentang surga 3 kali, maka menjadikan surga memohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalamnya. Tidaklah seorang manusia berdoa meminta kepada Allah surga, maka surga yang bereaksi memohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah fulan itu ke dalam surga karena dia telah memohon untukku, memohon untuk masuk kepadaku 3 kali. Makanya Nabi kalau Nabi itu membaca Al-Quran melewati ayat-ayat tentang surga, maka Nabi berhenti sejenak dan meminta kepada Allah supaya diberikan surga. Berarti apa yang kita dapatkan pelajaran membaca Al-Quran harus dengan mentadaburi maknanya. Ya, kalau saya sering ditanya, Ustadz, membaca Al-Quran itu kalau Ramadan yang paling afdal tilawah saja atau membaca Al-Quran dengan maknanya? Begini para ulama mengatakan, kalau kita pada waktu Ramadan yang insya Allah tinggal 1,5 bulan lagi, maka fokuskan tilawah. Fokuskan tilawah. Tapi kalau kita di luar bulan Ramadan, maka bacalah tilawah bersama dengan maknanya. Bacalah tilawah dengan maknanya. Karena apa? Karena sesungguhnya surat cinta tidak akan bisa diresapi maknanya kalau kita tidak memahami artinya. Dan sesungguhnya Quran itu merupakan surat cintanya Allah kepada setiap makhluk yang tidak akan diresapi maknanya kalau kita tidak membaca artinya. Maka dengan kita membaca maknanya itulah kita tahu, oh ini tentang surga, kita memohon supaya kita di surga. Dan kita harus betul-betul memiliki harapan besar untuk bisa mendapatkan surga. Walaupun kita ingat pendosa, memang kita pendosa, tapi pendosa tidak boleh kehilangan harapan untuk mendapatkan surga. Ustadz saya itu kalau minta surga sungkan Ustadz, malu. Tidak boleh Bu. Kita memang pendosa, tapi tidak boleh putus harapan untuk memohon surganya Allah. Sudah pernah saya sampaikan sebuah kisah nyata yang terjadi, disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ada seorang manusia disidang oleh Allah. Lalu Allah menyampaikan kepadanya, karena dia memiliki dosa, maka Allah menyampaikan kepadanya, adkhilhun nar, masukkan dia ke dalam neraka. Lalu orang ini lalu berkata kepada Allah, hada laisa dhanni bika, ini bukan yang aku sangkakan kepadamu ya Allah. Lalu Allah menyanyikan, fama dhannuka bi, apa yang kamu sangkakan kepadaku? Lalu orang itu berkata, antakfirli wa tarhamani, engkau mengampuni saya ya Allah dan engkau merahmati saya ya Allah. Lalu Allah berfirman, kalau begitu ghafartu,
Kalau begitu aku ampuni kamu dan aku rahmati kamu. Disebabkan prasangka baik yang dia miliki kepada Allah. Pendosa tidak boleh kehilangan prasangka baik sama Allah. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat tentang surga, walaupun kita ingat dosa kita, minta surga. Jangan malu, jangan sungkan. Jangan mengatakan ya Allah terserah engkau, ya Allah di neraka atau surga, ya enggak apa-apa. Enggak boleh. Ya Allah saya enggak sanggup di neraka tapi juga enggak pantas di surganya, juga enggak boleh. Ya. Karena apa? Memiliki prasangka yang baik itu penting. Dan Allah itu paling senang diberikan prasangka yang baik oleh manusia hambanya. Makanya di antara pesan-pesan terakhirnya Nabi itu apa? Last message-nya Nabi itu apa dalam kehidupan kita? Nabi itu menyampaikan kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali berprasangka yang baik sama Allah. Prasangka baik itu apa yang paling luar biasa, Ustaz? Prasangka kamu mendapatkan rahmat. Itu tidak boleh putus. Dan terutama bagi ibu-ibu yang sudah melewati angka 40, saya juga sudah melewati 40, prasangka ini harus ditanam terus setiap hari. Kalau masih muda, kalau ada di antara ibu-ibu ini masih umur 21, 22, 23, terus mengingat adabnya Allah supaya menahan diri dari dosa. Tapi kalau sudah mulai tumbuh uban kita, sudah mulai kelihatan keriput kita, sudah mulai melemah fisik kita dan kekuatan kita, yang harus kita tanamkan setiap pagi kita membuka mata, tanamkan. Kita ini adalah orang yang berprasangka baik, kita mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa prasangka itu harus ditanam, Ustaz? Inna rahmati taglibu ghadabi. Kata Allah sendiri dalam salah satu firman-Nya, rahmatku mengalahkan murkaku. Dan Allah itu paling senang diprasangkakan yang baik. Tapi saya pernah begini, enggak apa-apa. Saya pernah begitu, enggak apa-apa. Saya pernah melakukan ini, enggak apa-apa. Tapi enggak boleh kehilangan prasangka. Kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Supaya jangan sampai nanti kalau membaca ayat-ayat surga kemudian kita mengatakan enggak pede. Orang semacam saya kelihatannya masuk neraka dulu deh. Jangan begitu. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan cinta kepada mereka yang berputus asa kepada rahmat. Ibu misalkan dalam bahasa yang mudah kita pahami, saya ngasih diskon sama ibu. Ibu misalkan membeli salah satu bisnis saya, misalkan Nafis Gold. Beli dinar Ustaz, oke. Karena ini bulan Rajab Bu, saya kasih diskon. Terus yang dikasih diskon malah ketawa-ketawa. Yakin Ustaz ngasih diskon sama saya? Beneran enggak? Saya sih enggak percaya diskon Ustaz. Coba kira-kira apa? Nyesel enggak orang yang ngasih diskon? Saya sih enggak percaya diskon Ustaz. Loh gimana sih dikasih diskon malah enggak mau? Sama, itulah yang kita pahami. Kenapa berputus asa dari rahmat itu termasuk dosa besar? Dan Imam Ad-Dahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengkategorikan berputus asa dari rahmat itu termasuk dosa besar. Bahkan lebih besar dari zina. Kenapa Ustaz? Karena ketika engkau diberikan rahmat dan Allah sudah menyampaikan dalam puluhan kabar bahwasanya Allah itu memiliki rahmat yang lebih besar daripada murkanya, lalu kita tidak percaya dan lebih percaya kepada murkanya Allah mengalahkan rahmatnya, itu yang menjadikan akhirnya Allah benci. Makanya kita pendosa, tapi pendosa yang tidak boleh kehilangan harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ya sembari kita memperbaiki diri kita, tapi harapan itu tidak boleh hilang. Makanya itu yang kita baca ketika kita melewati Quran. Makanya kalau sudah melewati 40, minta kepada Allah, ya Allah rahmatmu, ya Allah rahmatmu, ya Allah rahmatmu, ya Allah rahmatmu. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfat ainin. Sama pula kalau ibu mendidik atau sedang merawat orang sakit. Kalau ibu merawat orang sakit, umurnya sudah di atas 40, harapan kesembuhan tinggal 50%, jangan ingatkan dia kepada dosa yang pernah dilakukan. Ingatkan dia tentang besarnya rahmat yang Allah miliki untuk setiap hambanya. Jangan diingatkan dosanya. Mbak dulu kamu itu dosanya, Masya Allah. Ya akhirnya dia putus asa memandang kematian Bu.
putus harapan dia. Ingatkan terhadap rahmat. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib semacam itu. Kalau mereka membaca ayat tentang siksa, hati mereka tunduk dan gemetar, seakan-akan mereka melihat neraka itu di depan matanya dan begitu dekat di telinganya. Innalillahi. Tidak apa-apa insya Allah. Tidak apa-apa ibu-ibu yang di belakang. Ada yang terluka? Enggak ada. Ya, udah ya, kita lanjutkan. Tidak ada apa-apa yang belakang? Allahumma ajur fi musibatikum wa akhlafallahu khairan minha. Semoga Allah memberikan pahala atas musibah dan mengganti dengan yang lebih baik. Kita lanjutkan. Ketika mereka melewati ayat-ayat tentang neraka, maka mereka merenung sejenak untuk memohon diri perlindungan dari neraka. Artinya kalau mereka melewati ayat-ayat tentang neraka, mereka berhenti, mereka lalu memohon kepada Allah supaya diberikan perlindungan dari api neraka. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, dan sesungguhnya kriteria penduduk surga itu selalu merasa sedikit amal yang mereka lakukan dan selalu merasa sedikit bekal yang telah mereka persiapkan. Makanya ini salah satu perkara yang selalu disampaikan oleh para ulama. Merasa kurang dalam takaran iman itu jauh lebih baik daripada merasa lebih dalam takaran iman. Ali bin Abi Thalib ngomong sama sahabat Hammam, wahai Hammam, kalau kamu melihat para penduduk surga itu sedang berjalan, maka kamu akan melihat mereka itu seakan-akan sedih. Kenapa? Mereka itu memikirkan amal mereka itu terasa sedikit, dan bekal yang mereka miliki terasa sedikit dibandingkan panjangnya perjalanan. Makanya salah satu cirinya orang apabila amalnya diterima oleh Allah akan dijadikan hatinya merasa kurang dengan amal, lalu menjadikan ketika dia merasa kurang dengan amal tidak pernah merasa cukup untuk terus beramal dan beramal. Karena tidaklah orang merasa terus beramal kecuali karena dia merasa kurang dalam beramal. Jadi kalau ibu tanya sama para ulama, wahai ulama, apa kriteria amal itu kalau diterima oleh Allah? Maka para ulama menjawab, kriteria amal ketika diterima oleh Allah dijadikan engkau tidak pernah merasa cukup dengan amal yang telah kamu lakukan dibandingkan dengan harapan kamu untuk mendapatkan surga. Makanya kalau ada orang kok sudah umrah merasa kurang, sudah ngaji masih merasa kurang, sudah tahajud masih merasa kurang, itu kriteria amalnya diterima oleh Allah. Kalau ada orang baru tahajud, baru sholat sunnah, baru puasa sunnah, langsung dia merasa cukup dan sudah merasa lebih dengan ibadahnya, itu tanda ibadahnya nggak diterima sama Allah. Tapi kalau amalmu diterima oleh Allah itu meninggalkan bekas. Kalau bekasnya banjir meninggalkan sisa di dinding, permukaan dari air banjir yang tertinggal di rumah kita, maka amal kalau tertinggal di sisi Allah dan diterima oleh Allah, dijadikan orang beramal itu tidak pernah merasa pede dengan amal yang telah mereka lakukan. Nggak pernah merasa pede, Bu. Makanya kita jumpai para penduduk surga dari para sahabat Nabi, mereka tidak pernah merasa pede dengan amal yang telah mereka lakukan. Abu Bakar sudah dinobatkan oleh Nabi sebagai penduduk surga, tapi lihat ucapannya, ya laitani kuntu turaba. Coba kalau saya itu jadi tanah. Kita melihat Umar bin Khattab, orang yang pernah dinobatkan oleh Nabi berkali-kali sebagai penduduk surga. Ketika Nabi sedang di ladang, Nabi memberitahu Umar bin Khattab sebagai penduduk surga. Ketika di atas gua Hira, Nabi mengatakan Umar bin Khattab akan mati syahid. Ketika pada waktu habis Isra Mi'raj, Nabi mengatakan Umar bin Khattab mendapatkan istana putih yang megah di surga. Tapi perhatikan Umar bin Khattab, apakah Umar bin Khattab setelah dinobatkan sebagai penduduk surga, Umar bin Khattab tidak beramal? Enggak. Umar bin Khattab terus beramal terus. Bahkan perkataannya menjelang kematiannya adalah beliau mengatakan wailun wailuli ummi illam yarhamani rabbi. Celaka sekali aku, celaka sekali ibuku kalau Allah tidak merahmati saya. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya para sahabat
yang telah dinobatkan oleh Allah sebagai penduduk surga lewat lisan Rasulullah, tapi justru setelah mereka dinobatkan sebagai penduduk surga, justru amalan mereka itu tambah lebih besar lagi. Karena itu cirinya orang apabila diterima amalnya. Coba Bu, kalau kita ya yang diberitahu, kamu penduduk surga, selesai Bu. Nggak ngaji Mbak, maaf saya kemarin nggak dengar Rasulullah ngomong ya. Saya ini maaf banget, saya ini penduduk surga. Kan begitu ya. Maka yang kemudian kita dapati, justru semakin banyak amalnya, semakin mereka itu merasa nggak pede Bu. Makanya itulah perkataan yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketika akan meninggal dunia nangis Bu. Sampai anaknya berkata sama Abu Hurairah, menghibur bapaknya, mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau ini orang amalnya besar. Hadis yang kamu dapatkan dan kamu riwayatkan begitu banyak ya Rasulullah, ya wahai Abu Hurairah. Tapi apa jawaban dari Abu Hurairah? Tulus safar, qillatul a'mal, falam adri al-mahbit amakuna fil jannah am finnar. Yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu persis sebagaimana sikap yang dimiliki Abu Bakar, Umar bin Khattab, tanpa rekayasa. Abu Hurairah itu mengatakan kepada anaknya, ya Allah nak, perjalanan bapakmu panjang, bekal yang dibawa bapakmu sedikit, dan bapakmu ini tidak tahu di terminal mana bapakmu akan menapakkan kakinya, di surga atau di neraka. Jadi kalau ada seseorang, maaf ya, kadang-kadang saya dalam pengalaman dakwah, kadang-kadang saya nemuin ada seseorang bapak-bapak datang ke saya nangis lalu mengatakan, ya Allah Ustaz, kok saya merasa kurang terus. Saya malah puji dia di dalam hati saya. Karena orang yang merasa kurang dalam ibadah itu ciri khasnya orang-orang yang amalannya itu sudah ditinggikan oleh Allah di surga. Amal itu ada yang hanya seonggok amal yang dicatat oleh atid ketika amal itu tertolak. Ada amal yang dicatat oleh malaikat raqib lalu disampaikan oleh Allah pada hari Senin dan Kamis, disimpan oleh Allah di sisinya. Dan kalau amal ibu dan amal saya sudah diterima oleh Allah, disimpan oleh Allah di sisinya, dijadikan apa yang tertinggal di hati kita itu merasa kurang dengan ibadah. Dan itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada sahabat Hammam. Jadi kata Ali, mereka itu seakan-akan senang termenung. Bukan karena mereka kekurangan uang, bukan karena mereka rugi, bukan karena mereka buntung. Tapi mereka selalu memikirkan amal mereka yang tampaknya sedikit, padahal garis pertemuan mereka dengan Robnya tinggal sebentar lagi. Makanya itu yang menjadikan akhirnya mereka memiliki kebaikan yang besar. Kemudian yang terakhir, mereka selalu curiga terhadap diri mereka sendiri. Mereka suudon sama diri mereka sendiri. Mereka selalu merasa mengevaluasi diri mereka sendiri karena mereka merasa kurang di dalam dirinya sendiri. Akhirnya mereka selalu mengatakan kepada dirinya, ya Allah, janganlah engkau hukum kami dengan apa yang kami tidak ketahui. Jadikanlah kami lebih baik daripada apa yang diprasangkakan manusia kepada kami. Karena apa? Ali bin Abi Thalib menutup dialognya kepada sahabat Hammam. Penduduk surga itu adalah mereka yang paling curiga kepada dirinya sendiri. Mereka suudon pada dirinya tetapi husnudon sama orang lain. Suudonlah kepada diri kita, karena sesungguhnya dengan suudon itu akan menyibukkan kita dengan istighfar dan bertobat setiap waktunya. Orang yang merasa berdosa akan senantiasa mendapatkan banyak kebaikan. Orang yang merasa curiga kepada dirinya sendiri, merasa kekurangan dengan dirinya sendiri, maka dia akan terus memperbaiki dan mengevaluasi. Dia tidak menjadi manusia yang menuntut. Dia tidak menjadi manusia yang terlalu banyak menuntut dari orang lain, tetapi dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Curiga sama diri sendiri itu termasuk salah satu perkara besar. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan salah satu kebaikan hati adalah suudon kepada diri sendiri dan husnudon kepada orang lain. Orang itu kebalikannya, husnudon kepada dirinya telah baik dan suudon sama orang lain. Kata Imam Syafi'i dirubah. Sikap orang yang bertakwa adalah suudon kepada dirinya. Dia suudon, saya ini jelek, saya ini banyak dosa, saya ini banyak maksiat, saya ini masih kurang, saya ini sering riak, saya ini sering sum'ah, saya ini pelit, saya ini bakhil. Itu curiga sama dirinya sendiri. Kalau dia sering merasa semacam itu, maka dia akan banyak beristighfar dan membasuh semua kecurigaan pada dirinya
dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah ciri penduduk surga yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada sahabat Hammam. Selesai pembahasan kita tentang bagaimana kriteria penduduk surga yang seharusnya kita pahami supaya ini mampu menjadi role model kehidupan kita. Bahwasanya kehidupan kita tidak akan sempurna sampai betul-betul kita memberikan pengamatan terbaik kepada para penduduk surga, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dulu ketika di dunia. Jadi kalau kita melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir itulah yang mereka dapatkan. Ternyata yang kita jumpai penduduk surga itu tidak selalu identik dengan dzikir, tidak selalu identik dengan sholat tahajud yang panjang. Tapi ternyata penduduk surga adalah orang yang curiga kepada diri mereka, orang yang mereka menaklukkan malam, orang yang mereka itu terjaga kejahatan dari lisan dan tangan mereka, orang yang hatinya mereka kaya, orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Dan itu merupakan sifat-sifat mendasar pada kehidupan mereka. Nanti insya Allah kalau saya memiliki kelapangan, saya buatkan ringkasannya. Nanti saya akan share kepada pengurus dan pengurus bisa share langsung semuanya kepada ibu-ibu. Moga-moga bisa kita baca, kita bisa teladani setiap harinya, setiap waktunya, sembari meraba diri kita. Sampai di manakah kita di antara kerumunan para penduduk surga yang pernah berjalan dalam kehidupan di dunia. Semoga pandangan kita, pikiran kita, jiwa kita tidak pernah tersibukkan kecuali kepada para pemegang kecuali kepada para pemilik surga yang telah mendapatkan surga di dalam kehidupan kelak mereka di akhirat. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita dalam setiap urusan kita. Semoga kita senantiasa mampu memberikan sikap terbaik pada kehidupan kita. Hidup itu adalah perniagaan. Kita pedagangnya, amal soleh itu dagangan kita, Allah pembelinya, dan alat tukarnya adalah surga. Saya kembali ingatkan, hidup itu bisnisnya kita sama Allah. Kita pedagangnya, amal soleh dagangan kita, pembelinya adalah Allah, dan alat tukarnya adalah surga seluas langit dan bumi. Semoga Allah merahmati setiap perniagaan kita dan setiap perdagangan kita dengan Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.